yang solih kalau dia masih mau pacaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan suatu perintah Allah, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di malam hari ini tema kita adalah kabar baik untuk penantian panjang. Ini saya tidak ngerti, ini kajian pranikah atau untuk yang pasca menikah? Ini yang mana? Dua-duanya.
Kalau dua-duanya dicek dulu. Yang belum nikah coba angkat tangan, yang belum nikah. Yang akhwat turun aja tangannya. Kelihatan belum nikah semua kalau ini. Yang ikhwan belum nikah. Yang belum dua. Belum dua ya, baru berapa? Satu. Yang belum tiga. Belum empat. Bahaya ini ya. Nah maka kabar baik untuk penantian yang panjang ini akan kita bahas mengenai pra dan pasca pernikahan. Kalau penantian panjang di sini artinya adalah menanti untuk kemudian mendapatkan pasangan hidup. Sehingga ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan agar kemudian kita bisa melewati pernikahan itu dengan baik, dan setelah ketemu jodohnya maka dia tidak akan menyesal dengan jodoh yang telah dia pilih. Karena sekarang banyak orang menikah itu nyesel. Kenapa dulu saya pilih dia? Kenapa dulu ketemunya sama dia? Kenapa dulu saya terima lamarannya? Kenapa dulu saya kok dijodohkannya sama si fulan atau si fulana? Nah di sini maka ini pra. Nanti setelah pernikahannya adalah siapapun jodoh yang telah dipilih, maka tidak boleh lagi ada penyesalan, kecuali, ingat, ini kasih garis bawah, pertanggungjawaban. Jadi kalau udah nikah, tidak ada lagi menyesal. Tapi setelah menikah yang muncul apa? Bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita tentukan. Maka supaya nanti sebelum nikah matang, setelah menikah juga matang. Nah, yang pertama, ini pranikahnya dulu. Mas Arif, ini dikecilin dikit Mas Arif, ini nampaknya terlalu besar. Cek, dikit lagi. Cek, sip. Nah, kita mulai dari pranikah dulu. Yang perlu diketahui untuk pranikah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang sangat jelas. Ada dua, untuk laki dan untuk perempuan. Dan ternyata dari keduanya ini intinya sama. Disuruh pilih pasangan yang agamanya baik. Disuruh pilih apa? Pasangan yang agamanya baik. Sekarang untuk laki-laki dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Yang artinya adalah apabila datang kepada kalian. Ini hadisnya untuk wali mempelai perempuan. Jadi untuk bapak-bapak yang punya anak gadis. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki. Yang laki-laki itu datang untuk meminang anak perempuan kalian. Atau boleh juga ini laki-laki langsung datang ke perempuannya untuk langsung apa? Ngelamar. Sementara laki-laki yang datang itu, makanya yang laki-laki siapin, ini modal antum. Bukan uang, bukan ketampanan, bukan jabatan, bukan kepintaran. Tapi dua ini. Yang pertama, man tardawna dinahu. Seorang laki-laki yang agamanya baik. Nah sekarang muncul pertanyaan. Laki-laki yang agamanya baik itu yang bagaimana? Coba. Laki-laki yang agamanya baik ya apa? Sementara sekarang tampilannya tok yang baik kadang-kadang. Jenggotnya, pakaiannya, tongkrongannya. Tapi kemudian ketika kita tahu aslinya, kita merasa apa? Tertipu. Nah ini malah repot. Maka standar baik dalam agama Islam itu dua. Nomor satu, rukun iman yang paling besar yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Yaitu iman kepada Allah. Artinya apa? Antum lihat
ini anak pelaku kesyirikan atau bukan. Dan ini prinsip. Tidak boleh main-main dengan laki-laki yang mainannya syirik. Datang ke dukun, suka main ramal-meramal. Kemudian dia kalau melakukan sesuatu ada kayak jimat yang dia punya. Dia mau menikah. Ini kalau untuk Islam loh ya. Kalau orang kejawen kita tidak ikut ngomong. Dia harus cocokkan apa bahasanya meton apa? Weton. Dia cocokkan wetonnya dulu. Kemudian dia lihat ini kelahiranmu zodiaknya apa? Ini zodiak. Nah, ini sudah nggak masuk. Maka untuk perempuan jangan pernah pilih laki-laki yang berkaitan dengan kesyirikan. Karena banyak kasus rusaknya rumah tangga berkaitan dengan kesyirikan. Banyak dan bukan cuma satu dua. Hampir tidak ada rumah tangga bahagia yang di dalam rumah tangga itu penuh dengan kesyirikan. Maka nomor satu kriteria orang laki-laki yang agamanya baik itu orang yang akidahnya lurus. Rukun imannya wabil khusus terhadap Allah, dia tidak melakukan kesyirikan. Nomor satu. Standar baiknya agama. Yang kedua, rukun iman. Dan yang dilihat paling besar dua. Sholat dan puasanya. Rukun iman berapa? Rukun Islam berapa? 5. Tapi kalau ngecek haji, jarang anak muda belum nikah sudah haji. Kalau yang dicek adalah zakat, mungkin dia belum nikah masih penghasilannya kecil lah, tidak perlu mengeluarkan zakat. Tapi dilihat sholat, 5 waktunya, dan dilihat apa? Puasa Ramadannya. Ketika sholatnya baik, wabil khusus untuk laki-laki, dia laki-laki yang senantiasa datang ke masjid, dan Ramadannya tidak kelihatan Ramadannya bolong-bolong, maka insya Allah itu standar agamanya baik. Maka kriteria pertama masuk. Laki-laki jadikan itu modal kalian. Termasuk nanti kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya sudah siap nikah, tapi orang tua saya belum mengizinkan. Tidak salah orang tuanya, yang salah anaknya. Kenapa? Dia pengen nikah, tapi belum memposisikan diri seperti laki-laki yang dewasa. Subuhnya masih dibangunin, kamar gak pernah dirapiin. Kemudian ketika ada tugas atau kewajiban harus berkali-kali dipaksa dulu untuk benar. Maka bukan salahnya orang tua. Ketika kita merasa siap untuk menikah, maka tunjukkan di hadapan orang tua memang kita pantas nikah. Sampai teman saya di Malang sana itu bikin whiteboard. Kemudian bapaknya dikasih spidol, dia pegang spidol. Disuruh nulis, kenapa saya perlu nikah? Bapaknya suruh nulis, kenapa saya nggak boleh nikah? Itu suruh banyak-banyakan poin. Saya perlu nikah karena saya sudah dewasa dan mendekati wajib. Bapaknya bilang, kamu belum kerja. Ditulis lagi sama anaknya. Zaman penuh fitnah. Banyak perempuan di luar sana sudah mulai pakai micet. Tahu ya? Enggak, jangan. Kemudian bapaknya nulis, belum terlalu genting. Macam-macam. Kenapa? Karena si bapak merasa anaknya belum pantas secara pemahaman bapaknya. Tidurnya sembarangan, pulangnya jamnya tidak pernah tertib. Dia kuliah juga masih belum beres. Nah, sehingga tunjukkan di hadapan orang tua bahwa memang kamu pantas nikah. Nah, sekarang kriteria yang kedua, man tardawna dinahu, agamanya sudah, wa khuluquhu, akhlaknya. Sekarang kriteria laki-laki yang akhlaknya baik apa? Cuma satu. Tidak pernah terlihat di masyarakat dia memiliki aib yang merusak kehormatannya. Itu akhlaknya baik. Tidak pernah kelihatan di masyarakat, tidak pernah kelihatan di pergaulannya, tidak pernah nampak di circle-nya anak ini, bahwa dia melakukan sesuatu yang menghancurkan kehormatannya. Misalkan, ketahuan pulang malam dalam keadaan teler.
itu menghancurkan kehormatan. Misalkan, na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, dia pernah ketahuan tertangkap narkoba. Atau misalkan, dia terlilit pinjol. Nah ini bahaya juga ini, pinjol ini Jogja lagi rame, Jogja di pinjol-pinjol ini. Dia terlilit pinjol untuk sesuatu yang tidak penting dan dia tidak mau bayar. Atau misalkan lagi, dia pernah digerebek di kos-kosan karena kumpul bareng perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini sesuatu yang mencoret kehormatan. Nah, selama tidak ditemukan semua itu, maka apa perintahnya Nabi Muhammad? Fazawwijuhu, terimalah dia sebagai istri kalian. Terimalah laki-laki itu sebagai menantu kalian. Karena ini perintah dari Allah. Dalam Al-Quran dia katakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah perempuan-perempuan yang sudah siap menikah di antara kalian, laki-laki yang sudah siap menikah di antara kalian, dan ini ayatnya perintah untuk para wali menikahkan putra-putri mereka. Kemudian sama Allah dijawab, iyakunu fuqara, kalau kalian enggan menikahkan mereka karena mereka kalian lihat miskin, iyakunu fuqara, kalau mereka masih miskin, apa janjinya Allah? Yughnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupi mereka dengan karunia yang Allah miliki. Allah akan mencukupkan mereka dengan kekayaan yang Allah miliki. Bahkan ayat kata-kata yughnihimullah itu artinya apa? Allah akan mengkayakan mereka dengan pernikahan itu. Nah, maka kemudian ketika laki-laki kriterianya cuma dua, selesai. Agamamu baik, akhlak Anda baik, selesai. Nikah beres. Karena ketika dua kriteria ini Anda punya, tidak usah bingung belum punya rumah, tidak usah panik bahkan belum punya pekerjaan tetap, yang penting wajib ikhtiar. Wajib apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu artinya ya seperti seekor burung. Dia pergi di pagi hari untuk niat mencari apa? Maisha, dan dia pulang di sore hari, insya Allah rezekinya oleh Allah dijamin. Insya Allah apa? Rezekinya oleh Allah dijamin. Itu laki-laki. Sekarang perempuan. Belum selesai, hadisnya belum selesai. Kalau kalian tidak terima, kalau laki-laki yang baik tadi tidak diterima, akhlaknya baik, agamanya baik, tidak diterima, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakannya apa? Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kerusakan yang pertama dan fitnah yang pertama yang akan muncul apabila laki-laki di usia muda ini tidak dimudahkan untuk menikah, fitnahnya apa? Akan muncul perzinahan. Kejadian apa enggak? Kejadian apa enggak? Kejadian. Karena pernikahan dibikin ribet, harus kerja dulu, harus punya rumah dulu, harus punya kendaraan dulu, harus mapan dulu. Sementara kebutuhan biologis tidak bisa ditahan. Karena hukum menikah itu ada berapa? Ayo, angkat tangan yang bisa jawab. Hukum menikah ada berapa? 4 istri. Mulai. Astagfirullah. Antum udah nikah belum? Belum kok sudah 4. Sabar dulu. Oh, hukumnya nomor 1. Tergantung kondisi. Baik. Wajib. Sunnah. Makruh. Kenapa jadi mubah? Haram. Jazakumullah khair. Antum ya KTP-nya dikasih kru, insyaallah berangkat umroh dengan biaya sendiri ya. Udah terlanjur seneng dia. Ternyata dengan biaya sendiri. Nah, sudah baik. Maka 4 ini, hukum menikah itu yang pertama apa? Bisa jadi tergantung kondisi dan keadaan setiap orang. Wajib kapan wajib? Secara finansial punya, secara fisik sehat, apabila dia tidak menikah akan terjatuh pada perzinahan.
maka daripada terjatuh pada zina, dalam keadaan dia punya uang, dia punya kekuatan, maka menikah untuk dia hukumnya apa? Wajib. Nomor 2, sunnah. Duitnya ada, persiapannya ada, tapi tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada perzinaan. Kalaupun tidak nikah, dia masih aman. Dia tidak akan terjatuh pada perzinaan. Maka sunnah. Makruh untuk orang yang nikah tanpa persiapan. Ngawur ini. Anak saya mau kamu kasih makan apa? Loh, tenang Pak, Allah Maha Kaya. Loh, ya namanya calon mertua yang nggak mungkin ngelepas anaknya begitu aja kan? Makruh itu ketika dia menikah akan mengkhawatirkan munculnya keburukan. Rumah tangganya nggak ada persiapan, nanti makannya juga belum jelas, dia mau menafkahi istrinya dengan apa juga belum pasti. Ini makruh, khawatir. Kalau dia menikah dalam keadaan belum terlalu genting, belum terlalu penting dia menikah, dalam keadaan persiapannya belum matang, tapi maksa nikah, makruh. Haram apa? Nikah untuk menyakiti perempuan, atau bahkan untuk menyakiti laki-laki. Jadi nikah tujuannya bukan ibadah, tapi untuk apa? Menzolimi pasangan. Itu hukumnya haram. Nah, maka kalau yang wajib tadi, duit punya, kesehatan punya, dan dia kalau tidak nikah akan jatuh pada perzinaan. Nah, maka yang pertama, ketika laki-laki baik ditolak, Rasul katakan takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Fitnah yang pertama, munculnya perzinaan. Fitnah dan kerusakan yang kedua, ketika laki-laki yang soleh tidak diterima menjadi menantu, maka yang diterima laki-laki yang tidak soleh. Kalau laki-laki yang tidak soleh diterima menjadi menantu, maka keturunannya tidak akan jauh dari itu. Keturunannya pun akan menjadi keturunan yang tidak baik. Yang ketiga, apa kerusakan yang dimunculkan? Akan terjadi penurunan populasi. Dan Islam tidak pernah mengajarkan penurunan populasi, beda dengan di Cina, kemudian di daerah-daerah yang betul-betul apa? Materi itu Tuhan mereka. Anda tahu di Cina sekarang, Cina itu diprediksi 30 tahun ke depan, itu mayoritas penduduknya di atas usia 65 tahun. Sehingga mereka akan jadi negara yang lemah, karena pemudanya habis. Kenapa? Orang Cina awalnya dilarang punya anak lebih dari satu. Dan sekarang, ketika peraturan itu mulai longgar, tapi orang Cinanya yang memang tidak mau punya anak. Karena dianggap anak itu apa? Beban, fulus, ngerepotin, ngeribetin. Jadi mereka bilang, buat apa punya anak? Karena Tuhan mereka bukan Allah, tapi Tuhannya apa? Uang. Nah, maka itu akan terjadi fitnah besar di muka bumi ketika laki-laki yang baik tidak diterima menjadi menantu. Nah, sekarang untuk perempuan. Ini semuanya sudah tahu. Saya akan langsung tekankan pada poin yang terakhir. Disebutkan oleh Nabi Muhammad, tunkahul mar'atu li'arba'in. Perempuan itu dinikah karena berapa hal? 4. Nomor 1, lima liha. Kaya dulu. Karena kalau sudah kaya, jelek itu termaafkan. Lah, lu. Serius ini. Ada skincare, ada salon, ada perawatan, bleaching, facial, apa lagi? Make up, apa lagi? Pasang benang, pasang susu, apa lagi? Kalau sudah kaya, jelek itu termaafkan. Karena orang kaya itu masih elek pantes. Iya benda, oleh wong wis kadung sugih, masih elek. Itu loh melaku deh lo pantes. Tapi lewes melarat elek. Ini kesian, didandani model apa aja, norak-norak. Na'udzubillah, tapi itu bukan untuk menghina ya, tapi artinya bahasa orang sekarang kan begitu ya. Dan ini bahasa hadis. Yang pertama dari perempuan yang dilihat oleh laki-laki, kekayaannya. Tapi hati-hati. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, walaupun hadis ini disebutkan oleh para ulama, sanadnya dhaif, bahkan yang lain mengatakan sanadnya bermasalah, tapi kita ambil hikmahnya. Barang siapa menikahi perempuan karena cantiknya, Allah akan cabut kecantikannya.
Barang siapa menikahi perempuan karena kekayaannya, Allah menghukumnya dengan dicabut kekayaannya. Barang siapa menikahi perempuan karena kedudukannya, Allah akan menghukumnya dengan dicabut kedudukannya. Tapi barang siapa menikahi perempuan karena agamanya, Allah akan langgengkan kebaikan agama itu. Maka hati-hati. Nomor satu karena kaya. Nomor dua, jamaliha. Paras wajahnya. Cantik tidak harus. Manis. Ada bahasa lain, sedep, tahu enggak sedep? Sedepi jane yo elek, cuma didelok enak gitu loh. Itu namanya sedep. Ngerti ya? Ini ya kamu cantik enggak sih, tapi kok ya kayak rujak cingur gitu loh ya. Sedep gitu. Kadang-kadang rujak hilang, sisa apa? Sudah serius, astagfirullah. Saya ini tadi dari balik layar sudah serius, saya mau ngaji nih, saya tidak mau bercanda, saya mau ngaji. Sudah, tolong jangan dipancing saya. Sudah, ada cantik, ada manis, ada apa? Sedep. Mbak-mbak termasuk yang mana? Ini kriteria yang pertama belum kelihatan ini. Tapi manis sama sedep sih rotok ketok sih. Nah, sudah. Yang kedua karena kecantikannya. Yang ketiga, wali hasabiha. Nah, ini tolong ditulis. Bedanya hasab dengan nasab apa? Kan ada nasab, ada hasab. Dan yang dituliskan dalam hadis ini bukan nasab, tapi hasab. Apa Mbak? Hasab apa? Ayo, yang bisa jawab KTP-nya keluarin, kasihin ke itu yang di belakang kamera itu. Nanti insya Allah haji, tidak umroh. Tapi setelah cicilannya lunas ya. Coba apa bedanya? Ada yang tahu hasab sama nasab? Antum sekali lagi jawab, umroh betulan antum. Ayo, yang di belakang itu. Hasab sama nasab. Ada yang tahu? Salah enggak apa-apa, paling saya suruh pulang aja. Gini, kalau nasab, pakai nun, nasab. Itu garis keturunan nyel, ngerti nyel? Yowes, bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa, bapak, terus itu namanya nasab. Boleh juga dari ibunya siapa, bapaknya ibunya siapa, bapak dari ibunya, terus itu boleh. Itu namanya nasab. Kalau kita sekarang namanya pohon keturunan. Puncaknya siapa, turun, jadi anaknya nama-namanya siapa. Itu namanya nasab. Sementara yang Rasul katakan dalam hadis ini bukan nasab, tapi wali hasabiha, pakai hasab. Hasab itu dua, nasab iya, dan kecondongan keluarga ini orangnya seperti apa itu iya. Jadi bukan cuma bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, enggak. Tapi kecondongan keluarga ini orangnya ahli ibadahkah, orangnya pedagangkah, orangnya berpendidikankah, itu namanya hasab. Maka dikenal kalau orang Padang ahlinya apa? Astaghfirullahaladzim, Nurul Asrin. Orang Padang ahlinya apa? Masak. Enggak, maksud saya orang Padang itu secara rumpun orang Padang itu rata-rata kegiatan mereka atau profesi mereka apa? Pedagang. Maka kalau dibilang ini orang mana? Padang. Mesti gambaran kita apa? Pedagang atau perantau. Itu namanya hasab. Jadi klan ini kecondongannya pada perdagangan. Klan ini kecondongannya pada agama. Klan ini kecondongannya pada pejuang. Sampai saya pernah baca buku Rimayah Muhammadiyah, buku manahnya, tuntunan memanah di kalangan Nabi, para sahabat itu. Sampai kalau ada pemanah hebat, itu kalau mau diteliti, pasti dari ujung-ujung datuk-datuknya dulu, itu pasti ada pemanahnya. Nah, ini bukan nasab, tapi apa? Hasab. Maka dilihat kecondongan keluarganya dia, ahli masjid atau ahli pasar. Kecondongannya keluarga dia ahli zuhud atau ahli dunia.
Itu yang sama Nabi Muhammad disuruh ngeliat. Bukan sekedar nasab. Contoh, saya pengen punya anak jadi pemain bola terkenal. Maka saya harus nikah sama siapa? Bagus bola, pinter antum. Mosok nikah sama bola. Ketika saya pengen punya anak saya pengen anak saya jadi pemain bola ini. Maka mbak nikahnya sama siapa? Pelatihnya. Mbak, saya latihan serius loh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Susah ya ternyata. Menikahnya sama orang yang memang dia kehidupannya berkutat di dunia apa? Sepak bola. Ya boleh pelatih, boleh pemain, boleh juga pengamat, atau minimal pembuat bola di pabrik lah. Pekerja di karyawan pabrik bola. Minimal itu. Kenapa? Anda ngerti hasab, kecondongan keluarga ini, rata-rata pendidikannya bagus. Maka pilih itu. Dan yang terakhir, walidiniha. Pilihlah perempuan. Perempuan itu dinikahi karena apanya? Agama. Pertanyaan. Laki-laki diam. Kalau laki-laki kelihatan muka-muka profesor semua, pintar-pintar. Kenapa agama yang paling penting, tapi diletakkan paling akhir? Ayo, haji loh. Haji tanpa antri, ayo. Kenapa agama itu paling penting? Dan kita ngerti semuanya, agama yang paling penting. Orang itu kalau ngerti prioritas, yang paling penting ditaruh nomor berapa? Nomor 1, paling atas. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang paling penting apa? Syahadat. Setelah syahadat selesai, sholat. Itu urutan, prioritas. Kenapa prioritas paling penting diletakkan paling bawah? Ayo. Coba yang pinter dikit lah. Ya Allah, saya malu dilihat jamaah saya dari Malang loh ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada 2 hal. Nomor 1, membedakan orang Islam dengan orang yang non-Islam. Kenapa diletakkan terakhir? Untuk membedakan pernikahan orang Islam dengan pernikahan orang yang non-Islam. Kalau orang non-Islam, siapapun di dunia ini, mau agamanya apapun selain Islam, maka kalau mereka mau nikah, 3 ini tok kriterianya. Kaya, cantik, keturunan. Siapapun itu. Maka orang Islam oleh Nabi Muhammad dikasih 1 kriteria khusus. Supaya berbeda antara kita dengan orang non-Islam. Bagaimana caranya? Oleh Nabi Muhammad dikasih yang namanya 1 kriteria khusus untuk orang Islam, agama. Yang kedua, kenapa agama paling penting ditaruh yang paling terakhir? Karena menunjukkan kondisi umat Islam di akhir zaman. Sekarang lihat. Kalau ada calon menantu datang ke rumah. Pak, saya Fulan bin Fulan, saya sudah siap menikah, saya tertarik dengan putri Bapak. Kira-kira boleh nggak saya melamar putri Bapak? Pertanyaan pertama dari Bapak tadi. Apa pertanyaan pertama? Curhat ya? Antum udah digituin berapa kali? Oh belum? Mudah-mudahan sebentar lagi ya. Enggak apa, insya Allah antum nikahnya gampang, amin. Sudah? Pertama kali ditanyain, maaf ya, sudah kerja? Terus ditanya lagi, sudah Pak, kerjanya apa? Ngerjain putri Bapak. Ya bukan itu, maksudnya kerjamu apa gitu loh. Nah, itu yang menunjukkan bahwa walaupun agama itu yang paling penting, tapi orang akhir zaman akan menganggap agama itu yang tidak penting. Sehingga kalaupun ditanyakan, itu pertanyaan terakhir, bisa ngaji nggak? Itu terakhir. Kalaupun ditanyakan. Atau gini, biasa ikut pengajian di mana? Kamu kalau sholat di masjid atau di rumah? Atau bahkan kalaupun ditanyakan, sudah bisa baca Al-Quran atau belum? Kalaupun ditanyakan, itu pertanyaan paling apa? Terakhir. Nah maka dengan itu oleh Nabi Muhammad, walaupun agama yang paling penting, tapi diletakkan yang paling terakhir. Supaya apa? Membedakan Islam dan non-Islam. Yang kedua, untuk kita antisipasi. Nanti di akhir zaman kejadiannya akan seperti itu. Tapi maksudnya Nabi Muhammad, kamu jangan begitu. Jadikan agama yang prioritas. Nah maka sekarang lihat lanjutan hadisnya.
fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka fadfar, dhofiro. Apa artinya dhofiro? Yang belajar bahasa Arab. Man sobaro dhofiro. Apa artinya? Barakallahu fi. Pemenang. Orang yang sabar pasti menang. Itu dalam patah bahasa Arab. Man sobaro dhofiro. Orang yang sabar pasti menang. Sekarang begini. Rasulullah ketika mengatakan pilihlah perempuan yang mengerti agama. Rasul tidak ngomong ikhtar. Ikhtar itu pilihlah. Atau khudh. Ambillah. Tidak. Tapi Rasul bilang apa? Fadfar. Menangkan perempuan yang mengerti agama. Taribat yadak. Selamat dirimu. Sekarang kenapa bahasanya Nabi kok menang? Karena perempuan yang mengerti agama. Jomblo dengerin. Karena perempuan yang mengerti agama. Itu jadi bahan kompetisi laki-laki yang baik. Kalau ternyata antum yang mendapatkan, berarti antum pemenangnya. Bayangin sampai istilah hadisnya ini sama Rasul dipilih katanya supaya kita bisa ngerti betul maksudnya apa. Maka memenangkan perempuan yang mengerti agama itu seperti kompetisi. Stoknya malah enggak ada kayaknya. Stoknya terbatas, peminatnya banyak. Seperti juara satu. Tidak ada juara satu itu 5 orang, tidak ada. Juara satu ya satu. Maka untuk mendapatkan juara satu itu orang apa? Berkompetisi, berebut, dia berlomba. Nah, maka mendapatkan perempuan yang agamanya baik, itu lomba, kata Nabi Muhammad. Jangan kamu lepaskan. Maka Imam Ahmad ngasih contoh, dengerin. Yang tidur di belakang itu, astagfirullahaladzim. Mana yang tidur? Tidak ada ya. Imam Ahmad mengatakan, kalau mau milih perempuan. Nah, sebelum cerita ke situ. Saya ini rodok mangkel. Mangkel bahasa Inggrisnya apa ya? Feel jengkel. Masya Allah. Mbak, saya dari kampung Inggris Pari loh, Mbak. Masya Allah. Mau saya lesin gratis mau. Tapi kerjaannya ngepel, nyapu, nyuci. Sudah. Mangkel itu apa tadi? Ilfil. Angry bird. Mangkel itu apa? Banyak laki-laki sok-sokan. Ustaz, saya pengen nazar nih. Ini kerja ini buaya-buaya darat ini. Saya pengen nazar nih Ustaz. Nazar, ngerti nazar ya? Nazar itu sebelum ta'aruf. Kalau sudah dinazar, cocok, baru apa? Ta'aruf, perkenalan lebih dalam. Sudah serius, sip, nazar, baguslah. Usia 24, 25. Setelah nazar, ketemu sama perempuan, dan perempuannya yang kita nazarkan dia, itu perempuan yang kesehariannya bercadar. Subhanallah. Karena perempuan itu husnudzon, datang nazar yang nganter ustadz, dia rela dibuka cadarnya. Supaya laki-laki ini bisa melihat kepada wajahnya. Setelah pulang nazar, saya tanya, gimana? Anak belum siap ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini, untung kok anak panah di mobil, coba dipegang gini, langsung tak suduk ini. Loh ya apa? Ini perempuan pakai cadar. Dia husnudzon karena yang nganter seorang ustadz. Dia rela ngelepas cadarnya. Setelah dilihat, muncul ketidakcocokan. Dianggap, anak belum siap ya ustadz. Loh, ini bejo bejan, ngerti bejo bejan? Lek pas didelok ayu, maju. Lah kok ternyata pas dilihat, kok kayak tembok ya Al-Asri, rek. Langsung, anak belum. Ini yang kesian perempuannya. Kenapa? Seakan-akan perempuan itu diremehkan. Maka Imam Ahmad itu ngasih tahu caranya. Gini, kalau mau nazar perempuan tutup telinga dulu sebentar. Laki-laki buka bajunya. Buka telinganya. Kata Imam Ahmad, nomor 1, lihat dulu wajahnya. Lihat apanya? Wajahnya. Lihat fisiknya. Kalau cocok, baru tanya agamanya.
Kalau ternyata agamanya tidak baik, akhirnya kalian tidak menikah dengannya, berarti kalian menolak karena apanya? Agama. Bagus. Jangan sok-sokan. Anak yang penting hafizah Ustadz. Pret. Ketok hafizah ternyata rodok ini. Waduh Ustadz, Iqra enggak apa-apa sih, penting rodok ayu. Kan ngerusak laki-laki model begini ya. Nah, maka hati-hati. Imam Ahmad ngomong, lihat dulu wajahnya. Lihat fisiknya. Kalau cocok, baru tanyain apa? Agamanya. Supaya apa? Kalian tidak menyakiti hatinya perempuan itu. Kan kesian lihat, Masya Allah, muka-muka sakit hati semua ini ya. Udah dinador berapa kali? Oh, belum pernah. Mudah-mudahan setelah ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung cocok, dapat hafid Al-Quran, ganteng, soge, anaknya Pak Jokowi. Sentek ya. Nah, sudah. Maka Imam Ahmad bilang, lihat wajahnya dulu. Kalau wajahnya cocok, ini pranikah dulu, sabar. Kalau wajahnya cocok, baru tanya agamanya. Kalau ternyata agamanya kurang baik, kalian menolak. Berarti kalian menolak karena apanya? Agama. Kalau kebalikannya, kesian perempuan, agamanya baik loh, Masya Allah, tidak pernah keluar rumah, orangnya santun, dia bacaan Qur'annya juga bagus, dia perempuan yang rajin datang ke majelis, taklim, akhlaknya luar biasa. Oh iya, mau. Setelah mau dilihat, cadarnya dibuka. Ternyata langsung dia pura-pura kejam. Kenapa pura-pura kejam? Lah, kalau begini kasihan siapa? Perempuan. Berarti kalian tolak mereka karena apanya? Nah, maka Rasul mengatakan, pilihlah perempuan yang mengerti agama, taribat yadak. Tak kasih cerita. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal tahu? Tahu ya? Siapa namanya? Ibunya siapa? Anaknya berapa? Istrinya? Oh, mama. Sudah gini. Imam Ahmad itu nikahnya terlambat. Karena nikah itu bukan masalah cepat atau lambat. Yang penting tepat. Jadi mau dibilang, kok belum nikah? Emang kenapa? Santai aja, nggak usah pakai. Nanti setelah nikah gitu, kok belum hamil? Itu loh manusia ini. Ruwet menungso ini. Pokok antum fokus sama Allah, urusan enteng. Allah lebih tahu kapan antum harus nikah. Allah lebih tahu kapan akan dikaruniai momongan. Allah lebih tahu kapan antum harus... Itu semuanya urusan siapa? Allah. Nah, maka Imam Ahmad itu menikahnya terlambat. Ketika Imam Ahmad mau menikah, dalam keadaan ibundanya sudah meninggal. Maka Imam Ahmad datang ke rumah bibinya. Kakak dari ibunya atau adik dari ibunya. Saya lupa. Sudah. Terus Imam Ahmad mengatakan, Bibi, saya pengen nikah. Tapi carikan untuk saya perempuan yang agamanya baik. Sudah. Berangkat bibinya ke rumah salah satu orang yang di rumah itu ada 2 anak gadisnya. Dilihat sama bibinya. Ini saya datang adalah utusan dari keponakan saya, Ahmad bin Hanbal. Dalam keadaan di zaman itu, Imam Ahmad sudah terkenal dengan keilmuannya. Maka masuk rumah siapapun, tidak mungkin ditolak. Itu loh wong lanang. Hei, kalau masih ada kemungkinan ditolak, mundur ya karuan. Timbang kisinan loh ya. Sudah, ini Imam Ahmad masuk kemanapun, pasti diterima. Masuk bibinya. Bapaknya seneng. Buat siapa lamarannya? Yo Ahmad bin Hanbal. Dikeluarin dua-duanya anaknya. Yang satu cantik jelita. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cacatnya. Itu laler mencolok kepreset. Iya. Kalau tidak usah ketahuan. Astagfirullahaladzim. Sudah, percuma. Nanti saya ceritain, nanti laki-laki malah ngelihat yang sini kok kayak ceritanya Ustadz ya. Nah, malah tidak pengen nikah antum nanti ya. Sudah. Apa yang terjadi? Yang satu cantik jelita. Kalau laki-laki ngelihat fisik, tidak mungkin ditolak perempuan ini. Pasti langsung diterima. Yang satunya, maaf ya, dibilang cantik enggak. Adiknya dibilang cantik enggak.
Tapi agamanya bagus. Sudah, bibiknya pulang. Teng, 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 teng. Ketika bibiknya pulang, bibiknya cerita ke Imam Ahmad. Wahai Ahmad, ada 2 perempuan. Yang satu, cantik luar biasa. Mulai rambutnya, hidungnya, bibirnya, pipinya, badannya, semua bagus. Kulitnya semua bagus. Tapi agamanya biasa. Ini Imam Ahmad loh ya. Sekelas Imam Ahmad aja kalau agamanya biasa enggak berani. Mosok antum belum pakai jilbab, oh tenang nanti habis nikah saya jilbabin. Oh belum bisa ngaji, anak guru ngaji. Pokok ayu wis kabeh dimaafkan ya. Oh itu tapi perempuan kalau sholat suka telat. Oh nanti sama anak. Belum waktunya adzan saya suruh sholat. Coba. Ruwet laki-laki ini. Wong lanang iki pokoknya ketok ayu. Wis salah. Akhlaknya nomor jangan. Maka yang pertama katanya bibiknya cantik jelita. Laki-laki ngelihat enggak mungkin nyacat, tapi agamanya biasa. Padahal Imam Ahmad loh ini, ngelihat agamanya biasa. Imam Ahmad ngerti, saya nikah sama dia ini bukan untuk setahun 2 tahun atau sejam 2 jam. Di kampung Inggris itu ada pelajaran bahasa Inggris cuma sejam. Dan ada kamar-kamar yang disewain per jam untuk belajar bahasa Inggris. Cuma yes dan no to. Faham maksud saya ya? Mudah-mudahan di Jogja tidak ada itu. Jadi privat bahasa Inggris 1 jam. Dijamin mahir. Cuma vocabnya cuma 2. Yes, no. Astagfirullah. Nggak tahu ini live saya nyala apa enggak. Ini kalau live saya nyala, Umi saya teriak-teriak ini. Nggak ada live Mas Arif? Alhamdulillah. Sudah begini. Tapi agamanya biasa. Terus yang kedua, fisiknya biasa. Ya, enggak terlalu langsing, enggak terlalu putih, enggak terlalu tinggi, rambutnya juga biasa, gini, pokok biasa. Laki-laki ngelihat, jarang yang suka. Tapi agamanya begini. Apa kata Imam Ahmad? Dengerin. Kalau saya nikah untuk diri saya pilih yang cantik. Kalau untuk siapa? Diri saya. Tapi karena saya menikah untuk Allah, maka saya pilih yang agamanya baik. Sudah, singkat cerita, nikah Imam Ahmad dengan perempuan tadi. Namanya Ummu Abdillah. Kemudian setelah 20 tahun, qadarullah Ummu Abdillah ini meninggal dunia. Apa Imam Ahmad katakan? Tazawwajtu bi Ummi Abdillahi 20 sanatan. Wa makhtalafna fi syai'in batta. Saya nikah sama Ummu Abdillah ini 20 tahun. Sekalipun tidak pernah dia membantah saya. Karena menikahnya untuk siapa tadi? Untuk Allah. Nah itu loh. Karena nanti pada ending terakhir kehidupan, antum akan ngerti, antum nikah sama perempuan bukan karena fisiknya, antum nikah dengan laki-laki bukan karena fisiknya, tapi semua karena akhlak dan agamanya. Nah sudah, sampai Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini hebatnya luar biasa. Sampai kalau antum buka kitab Musnad Imam Ahmad, itu di belakang hadisnya, itu ada apa? Ziyadatu Abdillah. Apa Ziyadatu Abdillah? Hadisnya Imam Ahmad yang ribuan, ditambahi dengan hadisnya Abdullah, dan oleh penyusun kitab disetarakan antara Imam Ahmad dan anaknya yang bernama Abdullah. Karena apa? Ibunya baik. Karena apa? Ibunya baik. Karena kita nikah bukan cuma untuk nafsu. Kita nikah pengen dapat anak-anak yang nyenengin pikiran kita, nyenengin hati kita. Dan tidak akan muncul kecuali dengan 2 pilihan tadi. Kalau laki-laki akhlaknya baik, agamanya baik. Kalau perempuan, pilihlah menangkan perempuan yang mengerti agama. Taribat yadak. Maka tanganmu akan selamat. Nah sekarang cerita sebelum kita pindah ke pranikah. Apa? Pasca. Tahu Abu Dzar Al-Ghifari tahu? Tahu Abu Dzar? Sahabat Nabi Muhammad, salah satu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang Rasul katakan apa?
pujiannya Nabi Muhammad untuk Abu Dzar itu tidak kurang-kurang dalam hadis. Salah satunya apa? Ma aqallatil khadra ma adallatil khadra wa ma aqallatil sakhra afsahu lahjatin min Abi Dzar. Tidak ada di dunia ini yang duduk di bawah langit dan berdiri di atas bumi yang lisannya kalau ngomong lebih keren dibandingkan Abu Dzar. Dan Abu Dzar ini sahabat Nabi yang sering diajak musyawarah oleh sahabat yang lain. Dewasa berpikirnya. Ketika Abu Dzar ingin menikah, antum tahu, Abu Dzar kumpulin teman-temannya, kumpulin semua. Terus Abu Dzar mengatakan, "Ya ikhwati, inni uridu zawaj." Saya mau nikah. Terus sekelas Abu Dzar, tadi Imam Ahmad, tidak mau macam-macam dengan perempuan yang belum pakai jilbab atau belum sholat. Karena Imam Ahmad ngerti, tidak semudah itu memperbaiki perempuan. Perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi nggak mudah meluruskannya. Ini Abu Dzar ngomong sama temennya, "Babhatsuli an dzatidin." Pilihkan untuk saya satu saja kriterianya, tidak ada lain. Saya tidak mau yang hidungnya model begini, telinganya harus begini, pipinya harus kayak virus. Apa? Pipinya apa? Apa? Tirus. Ya. Tirus. Tirus itu apa? Tirus itu yang lowincip ke seng diketok ini. Tahu? Ah, sudah. Tingginya harus kayak sekian. Kata Abu Dzar, "Fabhatsuli an dzatidin." Satu tok kriterianya. Mau perawan, mau gadis, mau janda, mau budak, mau hitam, mau pendek, mau tinggi, mau pesek, mau mancung, tidak urusan. Yang penting satu, fabhatsuli an dzatidin. Carikan untuk saya yang ngerti agama. Sudah? Temennya ngetes, masa sekelas Abu Dzar tidak milih? Nggak masuk akal. Satu orang angkat tangan, "Ya Aba Dzar, innali amatun saudaun dzatudi." Abu Dzar, saya punya di rumah stok. Kayak apa aja stok ya. Saya punya di rumah budak perempuan hitam. Amatun sauda, budak perempuan hitam. Dan maaf mbak-mbak ya, kalau ngomong budak jangan bayangin gadis, enggak ada. Yo, bahkan budak itu di zaman dulu itu kalau tuannya butuh duit itu boleh dipinjemin. Nanti tuannya dapat uang. Dan itu bukan Islam menghalalkan itu. Tapi sebelum Islam datang itu sudah ada. Maka oleh Islam dirapikan. Sampai ada yang namanya ummul walad. Ngerti ummul walad? La haula wala quwwata illa billah. Ummul walad itu kalau budaknya digauli sama tuannya, kalau nanti lahir anak, anaknya otomatis merdeka. Itu Islam ngatur. Setelah sebelum Islam perbudakan sudah ada. Sudah. Abu Dzar saya punya satu, tapi jelek, hitam, pendek, budak dia, tapi agamanya bagus. Kira-kira sama Abu Dzar diterima nggak? Diterima nggak? Ini temen ngetes, diterima nggak? Diterima. Sampai temennya kaget, temennya bilang, "Ya Abu Dzar, akid, serius kamu mau?" Dibilang sama Abu Dzar, "Saya tidak peduli. Yang penting agamanya betul-betul baik." Sudah, nikahlah Abu Dzar dengan perempuan tadi. Yang budak, hitam, sudah seperti yang saya ceritain tadi ya, ngomongnya tidak tega karena dia sahabiat dan baik. Sudah, beberapa tahun kemudian, setelah pernikahan Abu Dzar dengan budak hitam tadi, itu teman-temannya mampir ke rumahnya Abu Dzar. Yang zaman dulu nawarin Abu Dzar nikah. Tanya, setelah dia masuk, dijamu segala macam, ngomong sama Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ama akhadtal hasna?" Abu Dzar, apa ndak pengen nikah sama yang unyu-unyu gitu? Yang ya diajak jalan-jalan pantes lah. Apa kamu ndak pengen itu? Ama akhadtal hasna? Hasna itu perempuan yang parasnya apa? Cantik. Ndak pengen nikah sama yang ya gimana ya namanya laki-laki kan? Ndak pengen nikah sama yang cantik gitu. Apa kata Abu Dzar? "Oh, araftukum." Aku tahu maksud kalian ini, kata Abu Dzar. Kalian ngomong seperti ini karena kalian mencela istri saya.
Yang dia seorang budak, mantan budak, berkulit hitam. Terus Abu Dzar bilang apa? Lau araftumuha hina adkhalaha Allahul jannata lanadimtum annakum ma akhadtumuha. Kata Abu Dzar, nanti, tidak sekarang. Ini urusannya orang Islam itu bukan cuma dunia, tapi apa? Akhirat, termasuk nikah. Nikah itu bukan dunia, tapi akhirat. Kalau nanti kalian tahu bagaimana paras istriku ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, dan bagaimana dia narik saya untuk masuk surga, kalian akan menyesal kenapa dulu bukan kalian yang mengambilnya sebagai istri. Terus Abu Dzar ngomong, apa kebaikan perempuan itu? Nomor 1, hiyallati tudzakiruni idza nasit. Istriku yang kalian cela sekarang karena fisiknya itu perempuan yang ngingetin saya kalau saya lupa. Wa hiyallati tusyajji'uni idza dha'uft. Dan dia yang nyemangati saya kalau saya lemes. Wa hiyallati tuqiduni idza nimt. Dan dia yang membangunkanku ketika aku sedang tidur. Wa hiyallati disebutkan semua kebaikan istrinya, dan ternyata semua kebaikan itu bukan dunia tapi akhirat. Itu loh sekelas Abu Dzar Al-Ghifari. Tetap milihnya itu perempuan yang ngerti agama. Nah, kalau laki-laki yang ngerti agama, tahu ceritanya Abdullah bin Al-Mubarak kan? Kan ceritanya viral sekali. Jadi ada laki-laki namanya Mubarak. Mubarak ini di zaman tabi'in kerjaannya jaga pohon anggur. Tuannya dapat tamu, disuruh ngambilin. Mubarak, tolong dong ambilin anggur yang manis buat tamu saya. Diambilin, ditaruh, ternyata apa? Kecut. Bilang Mubarak, asem, hamid, cariin yang lain yang manis. Sampai 3 kali kecut terus. Tuannya marah. Tuannya bilang apa? Ya Mubarak, iddat sinin tashghal ma'ana. Berpuluh tahun kamu kerja sama saya, tidak bisa bedain mana anggur manis, mana anggur kecut. Apa kata Mubarak tadi? Pak tuanku, akadmu dengan saya, akad tuan dan bekerja. Dan sekalipun kamu tidak pernah ngomong untuk saya boleh memakan kurma kamu, maka kurmamu haram bagi saya. Maka mulai pertama kali saya masuk ke kebun ini, sampai hari ini, tidak pun satu buah kurmamu pernah aku makan. Maka saya tidak ngerti mana yang kecut, mana yang manis. Katanya tuannya apa? Calon mantu idaman ini. Padahal apa? Tukang kebun. Sementara ini si tuannya orang salah satu paling kaya di zamannya. Datang ke istrinya. Ngomong, siapin anak kita. Dandanin yang cantik. Dandanin yang cantik. Yang cantik. Kita mau nikahin dia malam ini. Istrinya tanya, siapa calonnya? Anaknya raja mana? Panglima perang yang mana? Orang kaya mana? Saudagar mana? Kata suaminya apa? Tukang kebun. Anda bisa bayangin perempuan tuh dengar kata tukang kebun kan? Ini mesti langsung, Ganok liani tak? Gitu loh. Sama seperti Rasulullah ketika ngirim Julaibib. Tahu enggak ceritanya? Itu kan calon mertuanya tanya, oh Rasulullah ngelamar anak saya. Iya, diterima kata calon mertuanya. Kata Julaibib, tapi buat saya. Ama arsala Rasulullah ghairuka. Rasul tidak bisa ngirim selain kamu, tidak bisa. Kenapa harus kamu yang dikirim untuk anak? Itu normal. Nah maka ibunya tanya, siapa yang mau kamu nikahin buat anak perempuan kita? Tukang kebun, Mubarak. Kata istrinya, Lish, kenapa harus dia? Diceritain sama si suami bagaimana waraknya Mubarak tadi. Istrinya setuju, nikah, lahir anak namanya siapa? Abdullah bin Mubarak. Laki-laki soleh, kaya raya, pinter, ahli ibadah, ahli jihad. Karena apa? Suaminya, agamanya baik. Nah sudah, perempuan contohnya Abu Dzar, laki-laki contohnya Abdullah bin Mubarak. Itu pasca nikah. Sehingga ojo sampai getun buri. Ngerti getun buri? Apa? Nyesel di belakang. Sekarang kurang berapa menit Ustaz? Kurang 2 jam setengah. Terima kasih. Bagus, terusin aja Ustaz. Tidak apa-apa. Sampai subuh boleh.
Sekarang pasca pernikahan. Nah, antum tulis 4 aja, tidak usah kakek, ruwet kakean. Islam ini dianggap kakean rumus, tapi semuanya pada tataran konsep. Antum kalau ngomong konsep, Google itu penuh konsep. Maka saya sama teman-teman itu paling males kalau rapat. Waduh, gak usah rapat. Golek di Google ketemu kabeh. Konsep pondok tahfidz yang baik, ceret metu. Konsep pengajian pemuda yang baik, ceret metu. Iya apa enggak? Google. Cuma Google enggak punya apa? Eksekutor. Maka antum kalau cuma konsep, ya pinteran Google be antum. Cuma Google itu tidak punya apa? Eksekutor. Maka ceramah begini, wake. Maka saya kepingin setelah ceramah besok nikah KB. Gitu loh, itu baru keren. Itu Google enggak punya itu. Enggak bisa, Google nikah enggak bisa. Tapi kalau jamaah Al-Asri, Nurul Asri, bisa. Antum siap ya? Di mana-mana ya, kalau ada biro jodoh, itu mesti perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit, dan itu bukti bahwa memang sudah saatnya poligami, itu sudah waktunya sekarang. Setuju Ustaz ya? Sudah ya, pesanan tuh sudah ada sampein. Terima kasih. Tadi pesen dia, tapi tidak apa-apa. Ini reputasi anak hancur, tidak apa-apa, yang penting antum senang ya. Tadi Ustaz tolong disindir dikit tentang poligami. Khalas ya, sudah. Ini MC-nya tadi. Mbak tahu kan, hati-hati. Kalau sama dia ada bakat poligami, hati-hati. Sudah, sekarang pasca pernikahan. Konsepnya cuma 4. Gak usah ruwet. Nomor 1. Kenapa? Mau nulis tak? Sok serius. Nomor 1. Pasca pernikahan. Niatkan semuanya yang terjadi. Saya ulang ya. Niatkan semuanya yang terjadi di dalam pernikahan untuk membangun rumah tangga yang kedua, ketiga, dan keempat. Lo tulis, kenapa tiba-tiba dangak? Serius gini. Kenapa? Dari tadi gini serius. Niatkan semua yang terjadi dalam rumah tangga untuk membangun rumah tangga kedua. Waras tahu Ustaz ya. Sudah. Niatkan semuanya karena dan untuk Allah. Banyak-banyak siapa suruh nulis? Saya tidak nyuruh nulis kok. Niatkan semuanya karena dan untuk Allah. Ini apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lah, berapa menit? Kurang berapa? 10. Nah. Sekarang lihat, hadis tentang niat. Contohnya siapa? Pernikahan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa menikah, lidunya yusibuha, karena hijrahnya itu untuk dunia. Pekerjaan, ketenaran, jabatan. Hijrahnya karena dunia. Atau awim mora'atin yankihuha, atau dia rela pindah karena ngejar siapa? Perempuan yang mau dia nikahi. Jadi kan tahu kan ceritanya, hadis ini muncul, asbabul wurudnya, ada seorang laki-laki ngelamar perempuan. Ternyata perempuan yang dilamar ikut hijrah. Laki-laki itu mikir, kalau saya tidak ikut hijrah, lamaran pasti rusak. Maka saya harus ikut hijrah. Akhirnya dia hijrah. Dan yang perempuan itu namanya Ummu Qais. Sampai orang yang hijrah ini dikasih panggilan siapa? Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah untuk mengejar Ummu Qais. Nah, maka contohnya hijrah yang salah niat, itu contohnya pernikahan. Berarti pernikahan itu hati-hati betul, jangan sampai salah niat. Jangan sampai apa? Salah niat. Kenapa? Ini penantian sudah terlalu panjang. Dan orang menikah, ingat loh ya, kalau sudah nunggu lama, terus kemudian nikah, bayangannya apa? Mesti yang indah-indah. Tidur ditemani istri. Bangun tidur baru. Alhamdulillahilladzi ahyana. Inna lillah.
Nah, maka saya punya keluarga. Nggak berani saya ngomong karena enggak live. Saya kalau live takut ya. Itu nikahnya telat. Ganteng, gede, dukur putih. Tinggi, besar, putih. Masya Allah ganteng. Kerjaannya juga bagus. Tapi enggak nikah-nikah. Kenapa? Karena dia bilang, ngomong ke umi saya. Kalau manggil Cik G. Ini loh Cik G. Dikenalin ini enggak cocok. Kenalin itu enggak cocok. Ketemu ini enggak cocok. Terus dipanggil sama umi saya. Ini. Dia bilang, ini loh Cik G. Wedo elek. Wedo ayu. Podo bandani nih. Jadi masih elek, masih ayu, podo-podo. Ngerti enggak? Bandani. Belanjani itu loh. Tetap belanjani. Lek elek Cik G, nelongso njurone ati, melek moto wis ketok wong wedok elek. Iki musibah terbesar katanya dia. Tapi Cik G, masih melarat tapi melek meripat seret. Iku semangat Cik G. Maka rugi lek rabi wong wedok elek. Itu dia. Akhirnya sampai sekarang enggak nikah-nikah. Serius ini. Karena apa? Terlalu banyak yang dilihat, semakin banyak yang dilihat, semakin banyak pertimbangannya. Yang satu dilihat mancung, tapi matanya tidak bagus. Satu matanya bagus, tapi tidak mancung. Satu telinganya bagus, tapi giginya tuti. Ngerti? Astuti, ya. Mbak paham tuti, ya? Apa? Titik, gak kakek. Titik, betul titik. Satunya lagi, giginya bagus, tapi rambutnya keriting. Satu lagi rambutnya manis, tapi giginya... Nah, semakin banyak yang dilihat, semakin ruwet. Itulah kenapa guru saya zaman dulu, waktu masih di Pondok Ar-Rahmah zaman SMA, itu bilang apa? Jangan kebanyakan lihat perempuan, nanti nikahmu susah. Kenapa nikahnya susah? Terlanjur banyak apa? Banyak bayangan, kudu ini. Maka laki-laki zaman dulu kenapa gampang nikah? Nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Ketok wong wedok, saelek-elek tetep ayu. Wayu derek gitu. Tapi sekarang karena Instagram ini, semua perempuan di Instagram bagaimana? 360, Pak. Apalagi Instagram ada filternya. Perempuan wireng loh di Instagram bisa kayak delimo. Ngerti delimo ya? Merah-merah keijo-ijoan. Setelah ketemu ta'aruf. Mbak yang Instagramnya Susi 212 Reel itu kan? Iya. Dibuka sama dia. Susi 212 Reel. Yang ini Mbak? Iya. Coba Mbak miring titik. Kok gak podo Mbak? Itu efek filter Mas. Oh, ya wes Mbak rabi mbak filter aja gak sampai aku. Nah, maka jangan banyak lihat. Nanti nikahnya insya Allah mudah. Sudah? Maka nomor satu, niatkan karena Allah dan untuk Allah. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai nyesel belakang. Orang seperti apapun pilihan rumah tangganya, pilihan istri atau suaminya, kalau niatnya karena Allah, pasti baik. Imam Ahmad tadi lihat ceritanya. 20 tahun, tidak pernah dibantah sekalipun sama istrinya. Karena pilihannya bukan fisik tapi agama. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari sampai bela-belain istrinya. Kenapa? Karena dia pilih bukan karena fisiknya tapi karena agamanya. Semua itu faktor niat. Kalau niatannya karena Allah, pasti Allah akan tolong pernikahan Anda. Nomor 2. Konsep kedua. Husnudzon kepada Allah dan kepada pasangan. Ini kalau rumah tangga kehilangan ini ruwet sudah. Husnudzon kepada siapa? Allah. Kenapa pertama kepada Allah? Yang mempertemukan jodoh Anda siapa? Yang mempertemukan siapa? Allah. Takdirnya siapa? Allah. Atas kehendak siapa? Allah. Atas izin siapa? Allah. Maka husnudzon dulu kepada Allah. Kalau husnudzon kepada Allah, apa hadisnya? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah senantiasa sama dengan prasangka siapa? Hambanya. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan kasih kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, betul-betul keburukan itu yang akan terjadi. Maka husnudzon kepada Allah, Allah pilihkan dia untuk saya, Allah pertemukan saya dengan dia karena Allah melihat ada kebaikan yang akan saya terima. Maka tahu nggak cerita di zaman tabi'in? Yang perempuan cantik, yang laki-laki, saya mau ngomong kok nggak tega, ya nggak pantas lah, jelek gitu.
Kemudian suatu hari perempuan itu dandan, dan ini bukan cerita dongeng loh, ini kisah nyata di zaman tabi'in. Si perempuan ini nggak dandan saja sudah cantik. Ketika suatu hari suaminya pulang kerja, perempuannya dandan. Ketika suami masuk, dia bersyukur. Alhamdulillah, dibilang. Dia syukur sama Allah karena diberikan istri yang begitu cantik. Terus istrinya bilang apa ketika makan malam? Zauji, anta wa ana insyaallah fil jannah. Kamu dan saya nanti insyaallah kumpul di surga. Suaminya heran. Kok tiba-tiba ngomong surga, ada apa? Terus istrinya bilang, iya suamiku. Kamu Masya Allah, kamu dapat istri cantik. Syukurmu luar biasa. Dan Allah akan membalas orang yang bersyukur dengan surga. Maka insya Allah kamu akan masuk surga. Kata suami, mudah-mudahan. Kalau kamu, kata suaminya, istriku, bagaimana kamu masuk surga? Begini suamiku. Allah menjanjikan orang yang sabar itu dengan surga. Saya Allah takdirkan cantik jelita. Allah kasih saya suami. Ya, seperti kamu. Tapi saya sabar. Mudah-mudahan karena saya cantik dapat suami jelek, saya sabar. Saya pun dengan kesabaran ini Allah masukkan ke dalam surga. Akhirnya mereka bilang, ya wes lah, yang penting podo-podo syukure, podo-podo sabar. Nah, maka kita perlu husnudzon kepada Allah. Siapa tahu dengan istri yang cerewet, itu pintu surga antum. Siapa tahu dengan suami yang cuek, itu surga antum. Kenapa? Karena dengan semua hikmah yang Allah pilihkan, kita harus husnudzon. Husnudzon kepada pasangan yang kedua. Apa husnudzon sama pasangan? Jangan dilihat manusia itu jeleknya sekarang. Tapi apa? Apa yang Allah berikan di balik kesabaranmu saat ini. Maka ayatnya mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara apa? Ma'ruf. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak suka dengan istrimu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu dari istrimu, tapi di balik kebencian itu Allah ganti dengan kebaikan yang besar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Seorang suami yang sabar atas keburukan istrinya, atau sebaliknya, seorang istri yang sabar atas keburukan suaminya, Allah ganti kesabarannya dengan anak yang qurrata a'yun. Maka husnudzon. Ada cerita disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Seorang laki-laki, istrinya jahat. Sampai muridnya ngomong, guruku, kamu sudah waktunya ceraikan istrimu. Ini istrimu jahatnya keterlaluan. Gurunya bilang, enggak. Ahtasibu ajroha. Dengan keburukan dia, saya kepingin dapat pahala sabarnya. Sudah? Ketika si suami dan istri yang jahat tadi punya anak, anaknya baik luar biasa. Ketika si anak menikah, maka istrinya anak tadi kaget. Pak, kok anakmu sebaik ini? Itu bagaimana didiknya? Jawabannya bapaknya apa? Sabri ala adha ummihi isyrina sana. Karena aku sabar, tidak pernah marah, tidak pernah protes atas keburukan ibunya dia. Maka kesabaranku itu oleh Allah diganti dengan anak yang soleh. Maka husnudzon sama pasangan. Mungkin sekarang nampaknya jelek, nampaknya buruk, nampaknya tidak cocok, nampaknya cerewet, tapi antum insya Allah dibalik kesabaran oleh Allah diganti dengan apa? Kebaikan. Konsep ketiga. Nomor satu tadi apa? Niatkan untuk dan karena Allah. Wes, itu harus jadi landasan pertama antum menikah. Nomor dua, husnudzon. Pasti baik. Pasti baik. Dan tidak ada orang husnudzon kecewa, tidak ada. Nomor tiga, ingat. Bukan syukur, tapi sabar. Rumah tangga kalau kehilangan sabar, rusak. Bukan syukur. Ustaz, kenapa bukan syukur? Kalau syukur itu gampang dipelajari. Wong sugih gak bersyukur, kebangetan. Seorang perempuan dapat suami soleh, gak bersyukur, kebangetan. Seorang suami dapat istri cantik dan solihah,
tidak bersyukur, kebangetan. Dan syukur lebih mudah dipelajari. Tapi konsepnya bukan syukur, tapi apa? Sabar. Kenapa? Karena sabar ini yang perlu perjuangan. Orang itu untuk membenci, tidak perlu banyak alasan. Satu alasan cukup untuk benci. Tapi untuk mempertahankan rumah tangga, itu perlu kesabaran yang perlu ilmu dan kekuatan iman dan kedewasaan. Ingat, sabar perlu ilmu dan kekuatan iman serta kedewasaan. Orang baru bisa apa? Sabar. Sekarang begini. Perhatikan ke depan. Ini penting. Mbak. Selfie. Mendingan yang difoto Ustaz, selfie kok. Sok candid. Nanti tak kirim fotonya. Ada fotonya Mbak tadi. Ada ya? Antum foto berapa kali tadi? Tolong dipajang di Instagramnya Al-Asri ya. Sudah? Bercanda Mbak. Guyon ya Mbak. Sudah? Sabar. Begini Mbak. Rumah tangga itu, antum lihat, penuh dengan ketidakpastian. Ada enggak laki-laki sebelum nikah kelihatan baik banget. Setelah nikah muncul watak aslinya ternyata orangnya kasar. Ada. Sebaliknya pun sama kan? Perempuan sebelum nikah kelihatan sopan, santun, tenang. Tapi setelah nikah kelihatan aslinya. Itu artinya apa? Rumah tangga ini penuh dengan ketidakpastian. Maka ketidakpastian itu antum tutup dengan dua hal saja. Nomor satu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang penting baik dulu, pasti Allah akan balas kebaikan Anda dengan kebaikan yang serupa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ayat yang apa? Hadis yang lain mengatakan al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Yang kedua, tutup ketidakpastian itu dengan kesabaran. Kenapa begitu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang itu kalau sabar, Allah kasih ganjaran yang tidak pernah dia prediksi. Kalau apa? Sabar. Sabar atas kekurangan suami. Insya Allah Anda akan dikejutkan sama Allah dengan surprise yang indah. Sabar atas kekurangan istri. Nanti Allah akan munculkan anak-anak yang menyenangkan hati dan pandangan mata. Iya mas, foto dari sebelah sana mas, biar tidak kelihatan orangnya. Nah sudah, itu sabar. Yang kedua, ganti ketidakpastian itu tutupi dengan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Yang kedua, tutupi dengan kesabaran. Sekarang yang terakhir, penutup. Nomor satu ingat, niat karena Allah untuk Allah. Nomor dua, husnudzon. Nomor tiga, latihan sabar. Karena tidak ada rumah tangga yang baik kalau tidak ada kesabaran. Yang terakhir, mentok tok wis milih genah, niate baik, pasangan juga sudah disabari. Kok ternyata tetap begini-begini aja? Mentoknya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Penutupnya apa? Wis pasrahkan, serahkan, lepaskan, biar diatur oleh Allah. Dan para ulama mengatakan, jarang orang yang sampai level tawakal, kemudian sama Allah dikecewakan. Tidak ada. Itu ucapannya para ulama. Tidak ada orang yang sampai level pasrah, kemudian sama Allah dikecewakan. Contohnya siapa? Siapa contohnya? Nomor satu, Nabi Muhammad di Jabal Tur. Orang kafir datang, tahu kan ceritanya? Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Tur. Ketika itu Abu Bakar mulai ketakutan. Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka, kita ketangkep. Rasulullah bilang apa? Tenang Abu Bakar. Bagaimana yang engkau fikirkan ketika ada dua orang, Allah jadi yang ketiga. Abu Bakar bilang aman. Ya sudah aman. Ketangkep apa enggak? Enggak. Levelnya apa? Tawakal. Yang kedua, Nabi Musa. Lari dari kejaran siapa? Fir'aun. Bersama Bani Israel. Ternyata kepentok apa? Laut. Perahu enggak punya. Di belakang Fir'aun sudah mulai
kelihatan. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Musa, kita pasti ketangkep. Nabi Musa bilang apa? Kalla. Tidak mungkin. Pasrah sama Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku, pasti Allah kasih jalan untukku. Dalam keadaan Nabi Musa belum ngerti kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Tidak ada. Antum buka kitab tafsir manapun. Nabi Musa belum tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi pasrah sama Allah. Allah firmankan apa? Musa, lemparkan tongkatnya. Tongkatnya dilempar, lautnya bagaimana? Terbelah. Nabi Musa. Nabi Ibrahim mau dilempar ke dalam api. Malaikat Jibril datang. Ibrahim, mau enggak tak bantu? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau pertolonganmu saya enggak butuh. Tapi kalau pertolongannya Allah, saya tunggu. Nabi Ibrahim nolak malaikat Jibril, malaikat Jibrilnya pergi, pertolongannya Allah yang datang. Apa Allah firmankan? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah dingin dan memberi keselamatan untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat atau terbakar? Selamat. Itu level terakhir apa? Tawakal. Jadi jangan ambil keputusan apapun sebelum Anda lewati yang 4 ini. Niatnya yang lurus, husnudzon kepada Allah dan kepada pasangan, sabarnya harus betul-betul sampai titik darah penghabisan, baru penutup mentoknya apa? Serahkan kepada Allah. Tawakalkan kepada Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah pasti sama Allah diberikan kecukupan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Dan saya mohon maaf ya kalau ada candaan-candaan yang nampaknya kurang sopan. Seperti apa tadi? Kenapa? Ya enggak apa-apa, saya ustadznya kok. Diajari sama dia. Ya, guyon Pak ya. Mohon maaf ya. Baik, silakan antum. Kita sudah bahas ada pertama mungkin kita beri kesempatan yang depan pertama bisa sama dan juga apa bisa kualitas dan buat teman-teman yang sekarang itu jika ini pertanyaan bisa disampaikan di bawah pertanyaan dan kita buka seperti yang pertama Mas yang pakai baju putih. Bismillah. Baik, terima kasih atas nama, nomor KTP, tinggi badan, berat badan, pekerjaan, calon istri idaman seperti apa? Lengkap 5 baru boleh tanya. Ayo, nama, nomor KTP. Nomor KTP apa? Oke, nomor KTP apa? nomor KTP. Iya. Panjang nomor. Oh, nggak usah lah. Kalau gitu umur aja. Nama, usia, calon istri idaman. Udah nggak usah lah. Ribet ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan. Jadi tadi kan ngomongin terkait calon idaman. Ada satu poinnya juga. Apa mungkin agak sensitif ya Ustaz. Mungkin ini juga terjadi pada zaman sekarang. Ceritanya ada perempuan yang paham agama mungkin beliau seorang tilawah atau namun dia berpacaran. Anggapannya jika dia menikah dengan pacarnya tersebut itu bagaimana Ustaz apabila tidak menikah? Mungkin dari kondisinya dia itu masih kuliah dan tidak tahan untuk berpacaran. Atau dia
nunggu lulus gitu. Cuma terlanjur sayang dengan pacarnya sebelum. Nah, ini masuk akal ya. Bagus, Oke, bagus. terima kasih. Jazakumullah khair. Nama antum siapa? Oh iya, Albisir di Maulidan. Abi Sibi Maulidan. Oke, Albi. Albi. Oke, Sip. Antum dari mana? asli dari Tasikmalaya bukan. Apa jika kita berkenan ke Masjid Agung Tasikmalaya boleh? Antum ini mau tanya atau mau ngundang? Nah, sip. Jazakumullah khair Albi. Ini bagaimana? Langsung dijawab atau? Ini pertanyaan realistis. Jadi ada ucapan yang baik dari guru kami, Ustadz Abdullah Al-Hadrami di Malang. Beliau itu sekarang punya pondok tahfidz. Dan beliau sudah banyak berhadapan dengan para hafidz maupun hafidhah. Sampai beliau ambil kesimpulan, hafidz Quran, hafidhah Quran belum tentu soleh. Yang pasti cerdas iya. Cerdas pasti. Solih belum tentu. Maka kalau sekedar kriteria solih ataupun solihah, itu kriterianya hafal Quran, maka antum bisa jadi kecewa. Karena penghafal Quran belum tentu orang yang solih. Nah, sementara kesolihan itu tidak senantiasa berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kemudian antum tanya, dia solih Ustaz, tilawah Quran, dia hafal Al-Quran, kemudian dia juga mungkin secara pakaian juga syar'i, tapi pacaran, maka coret kata-kata solih dari dia. Coret. Solihnya langsung yang solih kalau dia masih mau pacaran. Oh enggak Ustaz, kita pacarannya sesuai koridor syariat. Bagaimana itu? Ya pacaran sambil setoran hafalan. Karena pacar saya itu muhafidz Ustaz. Dan saya masih perlu murojaah. Jadi kalau nggak ketemu gitu, saya nggak bisa setoran. Pret. Pret. Dari mana pacaran sambil setoran hafalan itu loh ya? Setoran hafalan sama yang genah-genah saja. Yang benar-benar aja ya. Sama yang sudah nikah, sama itu lebih bagus. Nah maka tidak ada kesolihan, tidak ada wanita solihah kalau masih mau pacaran. Dan hati-hati, yang dipertaruhkan adalah kebaikan rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kita menuju ke pertanyaan yang melalui Zoom dari aksi poin dari hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana ternyata mengerti ataupun sadar bahwa ketika niat menikah dulu bukan agamanya sama, dan ternyata ini umum terjadi. Itulah kenapa sekarang saya dengan beliau, Pak Heru itu sudah konsep dari lama. Seperti, maaf ya, saudara kita dari Katolik. Orang-orang Katolik itu, hadirin sekalian, itu tidak boleh nikah sebelum mereka dapat sertifikat sekolah Sabtu Minggu. Ya, Pak Heru. Yang sekolah Sabtu Minggu itu khusus remaja yang siap nikah. Nanti diajari tentang pernikahan, diajari tentang rumah tangga. Setelah dapat sertifikat baru boleh nikah. Nah, sementara umat Islam enggak. Acara-acara pranikah itu acara terbuka. Datang boleh, enggak datang boleh, nyatet boleh, enggak nyatet enggak apa-apa, ngantuk boleh, sandar di tembok juga asik. Ya, Mbak ya, sambil WA gitu kan. Gitu. Nah, maka akhirnya apa? Muncul pertanyaan seperti itu. Bagaimana Ustadz baru tahunya sekarang? Maka itulah pentingnya majelis ilmu. Dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Wajib punya ilmu sebelum berbicara dan beramal. Termasuk rumah tangga.
Kenapa pentingnya berilmu? Supaya tidak muncul pertanyaan seperti itu. Baru tahu Ustadz, lo dulu ngapain? Baru ngerti Ustadz, lo dulu ngapain? Maka perhatikan, tidak akan pernah sama. Orang yang menikah betul-betul dilandasi ilmu dari awal, dan orang yang menikahnya setelah menikah baru dapat ilmu. Tidak mungkin sama. Maka ketika muncul pertanyaan seperti itu, kita sampaikan apa? Itu resiko yang harus dibayar. Akhirnya apa? Saya baru tahu Ustadz, ternyata suami saya begini, ternyata dulunya begini, ternyata setelah saya nikah, ternyata saya menyesal. Kenapa tidak dulu-dulu? Macam-macam dia ngomongnya. Nah, maka apa? Pertanyaan seperti itu harga yang harus dibayar karena sebelumnya dia tidak pernah punya ilmu. Nah, sekarang bisa tidak diperbaiki setelah menikah? Kalau ngomong bisa atau tidak, insya Allah bisa. Maka setelah punya ilmu, niatnya ditata kembali. Tapi ketika kemudian tidak muncul ideal, kok tidak ideal? Itu resiko. Maka loncatannya harus langsung pada loncatan sabar. Loncatan apa? Sabar. Karena tidak muncul masalah itu kecuali Anda sendiri yang bikin. Iya apa enggak? Dulu salah pilih, dulu enggak ngerti, dulu belum punya ilmunya, dulu asal nikah, dulu niatannya enggak benar. Yang salah siapa? Kan diri sendiri. Sekarang ketika muncul masalah, Anda harus bertanggung jawab. Tidak kemudian, saya dulu enggak ngerti, berarti sekarang cerai aja ya. Nanti yang baru nikah baru sesuai kriteria. Ngawur. Kok enak sekali cerai semudah itu? Enggak begitu. Maka perbaiki dengan dua hal. Nomor satu, awali dengan tobat kepada Allah. Taubatan nasuha. Karena di awal Anda sudah salah niat. Dan salah niat itu dosa. Nomor dua, akselerasi ilmu dan ibadah. Nomor satu apa? Tobat, istighfar, menyesal. Dan kemudian yang kedua, akselerasi ilmu. Percepatan dalam mencari ilmu. Bagaimana memperbaiki, bagaimana menutupi, bagaimana menjalankan dengan baik sesuai syariat. Dan bukan cuma ilmu, ibadah. Karena ibadah itu takwa. Takwa itu solusi, rezeki, dan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka takwa itu solusi, rezeki, kemudahan. Maka itulah ibadah untuk memperbaiki rumah tangga yang terlanjur kurang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ustaz, masih ada 10 menit. Nah. Baik, menuju pertanyaan di Zoom dari Kak Ganda. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, mengenai seorang wanita. Wanita ini bahwa agak dan sholat, namun tidak mendapatkan restu dari orang tua saya dengan alasan hanya beda suku dan budaya. Kita jalan jauh. Bagaimana menurut saya? Bagus. 3 hal, tulis 3. Untuk yang pernikahannya tertolak oleh restu orang tua. Nomor 1. Jalin komunikasi. Komunikasi artinya apa? Seperti yang saya sampaikan teman saya di Malang tadi, kasih whiteboard yang gede. Bapaknya kasih spidol, antum pegang spidol, kasih garis tengah, seret. Menolak karena apa? Menikah karena apa? Itu nomor 1. Komunikasikan dengan baik. Karena terkadang masalah antara anak dan orang tua pada masalah apa? Komunikasi. Anak terlalu kepingin tanpa bisa memberikan alasan yang jelas, reasonnya nggak jelas. Sementara orang tua menolak karena melihat kamu masih kecil, pertimbanganmu belum matang, nanti khawatir kamu rusak. Maka komunikasi. Nomor 2. Ini setelah komunikasi jalan dan tidak ada titik temu. Maka nomor 2, ridho orang tua yang didahulukan. Jangan egois. Wes, tidak ada.
Tapi dia satu-satunya. Wes tala, perempuan banyak. Nurul Asri loh, Masya Allah. Lihat ini aja ada 2.300 berapa ini. Kalau dihitung sak korin-korinnya, sak jin-jinnya, semua ini lengkap ini ya. Tidak ada. Nomor 2, ingat. Ridho orang tua nomor 1. Tidak ada pernikahan yang baik tanpa restu orang tua. Tidak ada. Tidak ada pernikahan bahagia kalau menjadikan orang tuanya menangis. Tidak ada. Wes antum mau cek ke artis manapun tetap. Ada artis kawin lari. Tahu nanti insya Allah tahu. Kita kasih inisialnya nanti. Woi kita cari menjadi nikah, punya anak 1, cerai. Terakhir bilang apa? Saya baru menyesal. Ternyata tidak ada yang bisa menggantikan ibu saya. Telat. Sudah. Maka nomor 2, ingat. Ridho orang tua nomor 1. Kalau orang tua tidak setuju, komunikasi sudah jalan, pilih siapa? Orang tua. Poin ketiga, banyak berdoa minta petunjuk kepada Allah. Wes itu tok, gak usah kakean reken materi muter-muter pret. Sudah nomor 1, komunikasikan, datang ke orang tua. Apa masalahnya dengan suku ini? Apa masalahnya dengan saya tidak boleh nikah? Apa masalahnya dengan perempuan itu? Komunikasi. Nomor 2, ya wes, kalau emang orang tua tidak cocok, saya nurut. Orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, sama Allah jalannya dibuka. Baru yang terakhir, banyak memohon petunjuk dalam doa kepada Allah. Selesai urusan, tidak usah ruwet. Wong nikah itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Bakal bahagia terus. Orang nangis. Asli nangis. Wes talah. Nikah enak itu kan untuk yang belum nikah saja kan. Bayangin tidur, ada yang dipeluk. Lama-lama antum gerah dipeluk terus. Serius. Wes talah, cok nyekel tok. Panas. Waduh. Gak ruang kesel rek diangini. Sudah, makanya komunikasi, utamakan ridho orang tua, banyak mohon petunjuk kepada Allah dalam doa. Ini anak muda-muda ini menggebu, emosional saja. Nanti setelah nikah baru ngerti. Coba biar nurut. Nyeselnya terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Kita yang berlebihan saja dan mungkin teman-teman apa Ini. Tanyanya yang serius ya, jangan dendam. Saya khawatir balas dendam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya izinkan. Ini tentang poligami. Mbak tahu nggak Mbak, orang itu akan diuji dengan ucapannya, tahu nggak? Masih tetap mau nanya itu? Tetap ya, siap mental ya. Anda siap jadi yang keberapa? Hati-hati loh Mbak, orang itu akan diuji dengan ucapannya. Hati-hati. Silakan lanjut. Jadi Nanti kalau ada apa-apa jangan DM ya. Ustadz saya kemarin tanya, enggak kata woco DM-mu. Sudah silakan. laki-laki yang menggaungkan poligami, tapi alasannya itu karena berkedok ya Ustaz. Sunnah Nabi mengikuti. Ya, aslinya sunnah Nabi kok begitu. Bukan alasan utama sebenarnya. Oh iya. Alasan sebenarnya itu karena duniawi, nafsu dan lain-lain, tapi diikuti dengan mengikuti sunnah. Sedangkan ada banyak sunnah-sunnah lain yang bisa dilakukan tapi nggak pernah dilaksanakan. Tahajud nggak pernah, puasa sunnah nggak pernah, giliran poligami ngomongnya Nomor 1. bagus. Nah, bagaimana menanggapinya Ustaz? Gampang. Dan saya juga nggak setuju tentang poligami. Ya. Terus tanya buat apa? Iya. Bagus. Jawaban tentang perempuan yang nolak poligami itu paling gampang dipatahkan.
Dia poligami karena nafsu. Lah kalau nggak punya nafsu, istrinya mau diapain? Mek didelok tok ngene. Satu, ya. Kalau nggak punya nafsu, Mbak, buat apa poligami? Oh, itu alasannya sunnah Nabi. Tahajud nggak pernah kok tiba-tiba sunnahnya yang dipakai sunnah poli. Loh, bukankah kita boleh pilih-pilih sunnah? Sunnah itu berbagai macam pilihannya supaya orang boleh ambil yang dia bisa. 3. Anda nolak poligami gara-gara Anda belum nikah. Coba nanti, mudah-mudahan bukan Anda ya. Coba nanti, Anda sudah jadi janda, beranak 3, usia baru 35. Sementara kalau cari laki-laki yang masih perjaka, susah, saingannya banyak, maka otomatis akan berubah. Saya pro poligami kok. Kenapa dia sekarang nolak poligami? Gara-gara dia merasa belum butuh poligami, karena dia bukan korban. Dia tidak butuh. Nah, apalagi tadi alasannya berkedok saja. Biasanya kan ada yang kayak bisa dilihat artis itu sebenarnya selingkuh tapi mau. Nah, coba. Jadi harus jawab dewe loh. Daripada selingkuh, mendingan mana? Loh, daripada selingkuh, mendingan mana? Poligami. Nah, tapi maaf, Pak. Itu jawaban asal. Sekarang walaupun itu ya betul, tapi sekarang ini. Hati-hati hadirin. Begini ya. Poligami itu syariat. Jadi kalaupun ada penolakan, jangan menolak syariatnya. Paham ya? Tapi apa? Saya belum mampu. Karena ayatnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan poligami. Salat loh, tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Puasa, tidak kuat puasa, ada ganti di hari lain. Ada dengan membayar fidyah. Semua syariat haji, tidak punya duit, tidak jadi wajib. Artinya semua syariat itu akan gugur kalau Anda tidak memiliki kemampuan. Maka kalaupun mau nolak, ingat, jangan ditolak syariatnya. Tapi tolak apa? Saya belum mampu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang mau poligami dengan dalih syariat, ingat, caranya juga harus sesuai syariat. Jangan bersembunyi di balik syariat, tapi caranya tidak syar'i. Banyak poligaminya karena sudah ketahuan selingkuh. Ada enggak? Terus ngomong, loh saya niat nikah kok. Loh kalau niat nikah kenapa enggak dari awal? Kenapa setelah ketahuan baru nikah? Maka poligami itu banyak menjadi nilai negatif gara-gara pelakunya. Gara-gara siapa? Pelakunya. Setelah poligami, istri pertama diterlantarkan. Setelah poligami, dia meninggalkan anak-anaknya. Maka jalankan poligami yang syar'i dengan cara yang syar'i. Nomor 3, nanti laki-laki ini. Anda dianggap belum siap ketika istri Anda masih menolak. Hati-hati, ojo sembarangan. Oh, kalau istri nolak, Ustadz sampai kiamat ya bakal nolak. Oh, enggak. Maka kesiapan Anda itu bukan kesiapan egois. Tapi kesiapan Anda, kesiapan istri, dan kesiapan anak-anak. Semuanya harus disiapkan. Jangan sampai belani poligami, ternyata merusak rumah tangga yang pertama. Sekarang, hukum poligami apa? Bukan sunnah, bukan juga wajib. Mubah. Boleh. Jadi poligami itu adalah ibadah yang hukumnya sesuai kebutuhan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Syafi'i membedakan antara ilmu dan perasaan. Ketika Imam Syafi'i ngomong ilmu, Imam Syafi'i bilang apa? Al-aslu fiz zawaji at-ta'addud. Hukum awal pernikahan itu 2, poligami. Tapi Imam Syafi'i mengatakan secara perasaan, wa ana uhibbu an yakuna lirrajuli imra'atan wahidah. Tapi saya lebih senang
kalau laki-laki itu istrinya cuma satu. Dan ini disepakati oleh muridnya Imam Ahmad. Kenapa begitu? Karena Imam Syafi'i melihat banyak orang yang ngotot poligami dalam keadaan dia sekedar siap secara egonya saja. Tapi istrinya nggak diperhatikan, anaknya nggak diperhatikan, bagaimana penolakan istrinya. Dan yang terakhir, ingat, pernikahan itu tanggung jawab dunia sampai akhirat. Nggak ringan, nggak ringan. Maka hati-hati. Kalau mbak-mbak ini punya istri yang kemudian, punya suami yang kemudian, saya mau poligami. Boleh nggak Anda nolak? Boleh nggak nolak? Boleh. Tapi penolakannya harus beralasan. Penolakannya harus apa? Beralasan. Nomor satu. Apa alasannya? La yukallifullahu nafsan illa, bilang, saya belum siap. Tolong tarbiyah saya sampai saya siap. Didiin saya dulu. Tolong saya ditarbiyah. Sampai saya siap lebih mencintai Allah untuk melepaskanmu bersama istrimu yang berikutnya. Nomor satu. Nomor dua. Istri lebih tahu kekuatan finansial suami. Betul apa enggak? Lah kalau istri satu, ganti kelambi saulan sepisan, terus kate poligami, kate setahun sepisan nah ganti kelambi ya. Nah, maka istri boleh menolak dengan alasan yang rasional dan syar'i. Suami tidak boleh egois. Oh, kamu tidak ngerti, kamu nolak syariat, kamu. Akhirnya gak kuat ngomong setruk. Jangan ngotot. Harus sadar kapasitas diri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah ya? Sudah setengah 10 lebih 40 menit. Ya. Cukup. Mungkin terakhir ini mungkin nasihat buat kita semua sahabat. Agar saya akan dikasih dari teman-teman peserta siswa. Jadi sekitar 800 orang masih akan masuk. Jazakallah khair. Nasihatnya, saya tidak pernah ruwet, tidak pernah ribet, tidak pernah jelimet. 2. Luruskan niat, kuatkan ibadah. Cuma itu, Pak. Luruskan niat, jangan sampai niatannya terpecah untuk manusia atau untuk selain Allah. Jangan. Nomor 1, mujahadah untuk selalu meluruskan niat dalam amalan apapun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti antum akan lihat pengaruh niatan yang lurus dalam kesuksesan antum. Nomor 2, kuatkan ibadah. Wes, 2 ini Pak. Dimanapun antum bisa lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Dimanapun antum bisa ibadah, ibadah. Kapanpun muncul semangat untuk ibadah, jangan ditunda. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan kekuatan ibadah bagaikan angin yang ketika dia sudah lewat, dia tidak akan kembali. Artinya apa? Kesempatan belum tentu akan luruskan niat, kuatkan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari kami cukup sekian, Anda kembalikan ke antum. Terima kasih banyak. Tidak atas hari ini. Terima kasih juga. Pak Heru. Perjalanan semuanya. Semuanya.